Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 111. Sinar mentari pagi menembus tirai sebuah suite room yang ditempati oleh sepasang suami istri yang masing-masing terpejam dengan tenang di dalam balutan selimut. Mereka terbangun saat dering telepon terdengar nyaring di telinga. Rehan mengambil ponsel yang ada di atas nakas dengan mata masih terpejam. Selamat pagi Tuan, maaf saya mengganggu, tapi pagi ini ada rapat penting dengan perusahaan Tuan Ling, ucap Randy di seberang telepon. Kamu saja yang datang, kalau kamu nggak bisa menanganinya, cancel saja semua meeting hari ini. Aku tidak ingin diganggu untuk hari ini sampai malam, ujar Rehan. Tapi Tuan, tidak ada tapi-tapian, lakukan saja apa yang saya perintahkan, tegas Rehan. Baik Tuan, ucap Randy. Rehan mematikan ponselnya dan menyimpan kembali di atas nakas. Siapa mas? Tanya Anissa. Randy, jawab Rehan. Ada apa? Apa ada meeting penting? Tanya Anissa. Gak ada apa-apa, kita tidur lagi ya. Aku masih ngantuk, ujar Rehan yang kembali memeluk tubuh Anissa. Anissa yang sudah terbangun tidak bisa lagi untuk tidur. Dia hanya diam kala Rehan kembali memejamkan mata dan memeluk tubuhnya. Dia pandangi wajah tampan Rehan yang begitu polos saat sedang tidur. Seperti tidak ada beban yang tersirat di wajahnya, hanya ada kesan lembut dan damai di wajah Rehan. Sangat berbeda dengan yang terpancar saat lelaki itu sudah terbangun. Ketegasan, sikap dingin dan kejamnya seketika sirna bersama matanya yang terpejam. Anissa membelai lembut wajah sang suami, menelusuri rahang kokohnya yang mulus. Anissa tidak tahu jika Rehan sengaja memejamkan matanya namun tidak tidur. Dia hanya ingin tahu apa yang akan Anissa lakukan padanya sampai ketika jari Anissa menyentuh bibir Rehan. Dia dengan sengaja menggigit jari itu dan membuat Anissa terkejut. Mas gak tidur? Tanya Anissa. Memangnya kenapa kalau aku tidur? Gak tidur? Rehan balik bertanya. Ih, mas nyebelin, bikin aku malu saja, gerutu Anissa. Aku hanya ingin tahu apa yang akan istriku lakukan saat aku tidur, ujar Rehan. Tapi aku malu, gerutu Anissa. Kamu lucu kalau lagi malu gini, jadi pengen makan kamu lagi, ucap Rehan. Masih pagi, jangan mesum deh mas, ujar Anissa. Boleh kan? Pintanya Rehan. Enggak ya, badanku masih capek, tolak Anissa. Ya, ucap Rehan dengan ekspresi kecewa. Kita kan udah melakukannya semalaman sayang, masa mau nambah lagi, ujar Anissa. Ya sudah, malam nanti lagi ya, ucap Rehan. Gimana ya? Anissa seolah sedang berpikir. Ya, biar cepat ada Rehan Junior di sini, ucap Rehan sembari mengelus perut rata Anissa. Memangnya mas mau aku cepet hamil? Aku belum 20 tahun mas, apa nanti gak dikira anak kecil punya anak, tanya Anissa. Gak apa sayang, kan anaknya punya bapak. Nanti kalau anak kita udah besar, kalau dia laki-laki bisa jagain kamu seperti bapaknya. Kalau dia perempuan bisa kayak kakak adik kalau jalan bareng. Apalagi kalau anak kembar pasti lucu banget. Di saat aku sibuk kerja ada anak kita yang menemani dan menjagamu. Biar aku gak terlalu khawatir kalau kamu keluar, ujar Rehan. Jadi setelah kita punya anak kamu mau di kantor terus gitu? Mau hidup sama kerjaanmu doang, gak mau jagain aku lagi, ucap Anissa dengan mengerucutkan bibirnya. Bukan begitu sayang, gimana sih ngejelasinnya? Maksud aku itu, kalau aku lagi kerja atau bisnis di luar negeri atau di luar kota aku bisa tenang kalau di rumah ada anak kita yang jagain kamu sayang, ucap Rehan. Tapi mas janji ya, kalau seandainya aku hamil sampai aku melahirkan dan sampai anak kita berusia 2 tahun, mas gak boleh pergi jauh-jauh apalagi sampai berhari-hari. Aku gak mau selama hamil dan punya baby kecil gak ada kamu di sampingku, ujar Anissa. Ya sayang, aku janji gak akan kemana-mana selama kamu hamil dan anak kita masih bayi, ucap Rehan sembari mengangkat jarinya dan membentuk huruf V. Baiklah, ucap Anissa pasrah. Jadi boleh sekarang, tanya Rehan. Enggak ya, jangan sekarang juga dong, tolak Anissa. Kirain mau sekarang, ujar Rehan.
Mas nggak mau mandi? Ini udah siang loh, nggak kerja emang? Tanya Anissa. Khusus hari ini sampai malam aku hanya ingin menghabiskan waktuku bersama istri tercinta, ucap Rehan sembari mengecup pipi Anissa. Ya sudah kalau gitu aku mau mandi duluan, ujar Anissa. Anissa bangkit dengan membawa selimut yang melekat di tubuhnya. Kita mandi bareng yuk, ajak Rehan. Katanya Mas gak mau mandi, ujar Anissa. Sekarang mau, ayo kita mandi bareng, ujar Rehan yang langsung bangkit dan berlari ke kamar mandi. Mas duluan saja deh, aku nanti saja, ujar Anissa. No, kita harus mandi bareng, kita belum pernah mandi bareng loh, ujar Rehan. Anissa pun pasrah dengan ajakan Rehan, lalu dia menyusul Rehan ke dalam kamar mandi. Anissa melihat Rehan sudah berada di dalam bathtub. Dia ikut masuk dan berendam di air hangat. Itu Rehan meminta Anissa untuk duduk di depannya. Lalu dia merapatkan tubuhnya ke tubuh Anissa. Tangan Rehan mulai bergerilya di tubuh Anissa. Bukan hanya itu, Rehan memainkan bagian-bagian tubuh Anissa yang sensitif. Awalnya Anissa menolak, tapi tubuhnya yang mulai merasakan nikmat yang berbeda membuat Anissa pasrah dan tak bisa menolak lagi. Dia menikmati semua sentuhan lembut yang Rehan berikan padanya. Akhirnya mereka menyatukan cinta mereka kembali di dalam kamar mandi. Setelah mencapai puncak kenikmatan untuk yang kedua kalinya, mereka melanjutkan mandinya. Rehan keluar terlebih dahulu dan menghubungi pelayan hotel untuk memesan makanan. Tak lama kemudian Anissa keluar hanya dengan memakai handuk sebatas lutut. Mas, aku nggak bawa baju lain, masa aku harus pakai dress yang semalam, ujar Anissa. Bajumu ada di paper bag itu, aku sudah menyiapkannya untukmu, ucap Rehan sembari menunjuk ke arah paper bag di atas nakas. Anissa mengambil paper bag itu dan membawanya ke dalam kamar mandi. Setelah memakai baju dengan rapi, Anissa keluar lagi dan melihat sudah ada beberapa makanan yang sedang dihidangkan oleh pelayan hotel. Mas udah pesan makanan? Tanya Anissa. Sudah, kamu pasti sudah sangat kelaparan, jawab Rehan. Kan tahu saja kalau aku lapar, ujar Anissa. Setelah menyisir rambut, Anissa langsung mengambil Rehan dan duduk di sebelahnya. Makan yang banyak sayang, tita Rehan. Makasih mas, ucap Anissa. Oh ya, setelah ini kamu mau kemana? Tanya Rehan. Memangnya boleh? Anissa balik bertanya. Boleh dong, hari ini aku akan menemanimu kemanapun kamu mau, ucap Rehan. Benarkah? Mas serius? Tanya Anissa kegirangan. Apa mukaku terlihat bercanda? Ujar Rehan. Enggak, ya udah kalau gitu habis ini aku mau main ke Ancol ya. Aku dari dulu pengen ke sana tapi belum pernah terwujud, pinta Anissa. Ancol? Apa nggak ada tempat lain selain Ancol? Belanja ke mall gitu, ujar Rehan. Nggak ada, barang-barangku udah banyak dan masih banyak juga yang belum dipakai. Boleh ya? Pinta Anissa. Baiklah, aku telepon Randy dulu untuk menutupnya, ujar Rehan. Ngapain ditutup? Kan kita mau ke sana. Gimana sih, gerutu Anissa? Ya kan biar kita bisa leluasa main di sana tanpa ada banyak orang, ujar Rehan. Ya nggak seru dong mas, itu sama saja main sendiri, gerutu Anissa. Tapi sayang nggak jadi saja deh, aku mau pulang aja. Di sini juga nggak ngapa-ngapain, ucap Anissa kesal. Ya udah kita ke sana ya, aku nggak akan minta Randy buat nutup tempat itu. Tapi dengan syarat harus ada pengawal yang menjaga kita, ujar Rehan. Beneran? Iya aku mau, asal kita pergi ke sana, ujar Anissa. Baiklah kalau begitu habiskan dulu makananmu, setelah itu kita pergi, ujar Rehan. Mereka berdua kembali melanjutkan makanannya sampai habis. Anissa yang merasa senang karena akan berlibur ke tempat yang dia inginkan langsung bangkit dan bersiap. Setelah dirasa cukup, Anissa menghampiri Rehan kembali. Sayang, ayo kita pergi. Aku udah siap, ajak Anissa. Ayo, ujar Rehan. Mereka pergi ke Ancol dengan menggunakan mobil. Hanya butuh waktu setengah jam untuk mereka sampai di Ancol. Seperti kesepakatan yang mereka buat, mereka pergi dengan pengawalan yang bisa dibilang cukup ketat. Ada 5 pengawal yang siap menjaga mereka dari depan maupun belakang. Sesampainya di tempat tujuan, Rehan meminta salah satu pengawal untuk membeli tiket. Setelah tiket dibeli, mereka semua masuk ke dalam tempat itu. Anissa terlihat begitu gembira saat memasuki wisata itu.
Sebenarnya Rehan merasa risih karena di sana sangat padat dan ramai. Terlebih tatapan orang-orang yang melihatnya seakan ingin menerkam. Anissa yang mulai sadar dengan tatapan lapar orang-orang di sekitar langsung merapat dan memeluk tangan Rehan. Mas, naik itu yuk, ajak Anissa menunjukkan ke arah wahana halilintar. Gak boleh, itu sangat berbahaya sayang. Nanti kalau kita jatuh gimana? Kita cari yang lain saja, ujar Rehan. Itu aman sayang, ayolah mau ya, rengeh ke Anissa. Enggak yang, itu bahaya, ucap Rehan. Bilang saja Mas takut naik itu. Ya sudah aku naik sendiri saja. Mas tunggu di sini, ujar Anissa. Siapa yang takut? Ya sudah ayo kita naik. Rehan memberanikan diri untuk menerima tawaran Anissa. Anissa menarik tangan Rehan mendekati wahana tersebut. Rehan menelan salipannya kasar melihat orang-orang yang ada di wahana tersebut menjerit-jerit. Dia merasa tidak yakin untuk menaikinya, namun dia juga tidak ingin terlihat lemah di hadapan sang istri. Setelah wahana itu berhenti, Anissa naik dan duduk di kursinya. Melihat Rehan yang masih terdiam mematung di tempatnya, Anissa langsung memanggilnya. Mas, ayo naik, tita Rehan. Iya, ujar Rehan. Rehan naik dengan perasaan ragu dan takut yang bercampur dengan menjadi satu. Terlebih saat wahana itu mulai jalan, rasa takut dan gemetarannya mulai meninggi. Sampai tak sadar dia ikut berteriak seperti orang lain yang ada di dalam wahana tersebut. Satu kali putaran, Rehan sudah menyerah. Dia meminta Anissa untuk turun bersama dirinya. Rasa mual dan pusing menjadi satu bersarang di tubuhnya. Anissa melihat raut wajah pucat sang suami, bukannya panik tapi malah menertawakannya. Mas lemah, katanya nggak takut, tapi baru sekali putaran saja sudah mabok, ejek Anissa. Aku nggak mabok ya, hanya mual saja, elak Rehan. Sama aja mas, sebentar ya. Pak tolong belikan minuman ya buat Mas Rehan, tita Anissa pada salah satu pengawal. Dengan sigap orang itu pergi dan tidak butuh waktu lama. Pengawal itu kembali dengan membawa 2 botol minuman dan diserahkan pada Anissa. Ini minum dulu, kita istirahat dulu saja, ujar Anissa sembari menyodorkan botol minuman yang sudah dia buka. Rehan menerima botol itu dan meminum isinya. Mas gak pernah naik kayak ginian, tanya Anissa. Boro-boro naik kayak gitu, main di tempat seramai ini saja baru kali ini, ucap Rehan. Benar-benar orang tajir mah mainnya ke luar negeri bukan ke tempat kayak ginian, ujar Anissa. Ya gak gitu juga, tapi memang mama sama papa gak pernah ngajak aku ke tempat kayak gini, ucap Rehan. Dulu di kampung ada yang namanya pasar malam. Aku suka main kora-kora di sana, tapi nggak semenegangkan wahana halilintar ini sih. Mas harus coba wahana lain yang lebih seru, ujar Anissa saat melihat Rehan sudah membaik. Enggak, aku nggak mau, cukup sekali ini saja aku dibuat pusing dengan permainan itu, ujar Rehan nyerah. Yang ini dijamin gak bikin pusing kok, ayo ikut aku, ajak Anissa. Anissa menarik tangan Rehan agar mengikutinya sampailah di depan sebuah wahana bernama Niagara. Sebuah permainan yang menurut Anissa harus dicoba. Sayang, kamu yakin? Bukannya kamu gak bisa berenang, tanya Rehan. Kan ada pelampungnya sayang. Aku gak bakal tenggelam. Kalaupun aku tenggelam kan ada Mas Ray yang bakal nolongin aku, ujar Anissa. Kamu ini bisa saja ngomongnya, ucap Rehan sembari menjitak kening Anissa. Sekarang udah mulai jitak aku ya, gerutu Anissa sembari mengelus keningnya. Kita cari yang lain saja ya, yang lebih aman, pinta Anissa. Ini juga aman sayang, ini saja dulu, nanti cari yang lain lagi, ucap Anissa. Rehan kembali pasrah dengan permintaan sang istri. Dia mengikuti Anissa untuk naik ke tempat yang sudah disediakan. Setelah permainan itu selesai, Anissa mengajak Rehan untuk ke tempat permainan lainnya. Namun Rehan segera mencegahnya. Kita ganti pakaian dulu, ini sudah basah. Nanti kita masuk angin, ujar Rehan. Tapi kita nggak bawa baju mas, ucap Anissa. Kata siapa? Ayo kita ke mobil dulu dan ganti pakaian kita, tita Rehan. Anissa menurut, dia mengikuti Rehan menuju mobilnya. Dan benar saja di dalam mobil, Rehan sudah menyiapkan beberapa pakaian untuk mereka berdua. Mas sejak kapan nyimpen baju di mobil? Tanya Anissa. Sejak menikah denganmu, aku harus menyiapkan segalanya agar suatu waktu saat kita butuh,
kita nggak perlu repot mencari ke tempat lain. Di sini juga ada baju perempuan yang lebih besar lagi agar saat Cecil ikut pergi bareng kita, dia tidak kebingungan mencari baju ganti. Jelas, Rehan. Ah, so sweet banget sih suami aku. Jadi tambah sayang deh sama kamu mas, ucap Anissa. Sejak kapan kamu lebay gini? Setahuku, kamu perempuan yang paling cuek yang aku kenal, ejek Rehan. Sejak cinta sama suamiku, ucap Anissa kesal. Lucunya kalau lagi kesal gini, ucap Rehan sembari mencubit pipi Anissa. Apaan sih mas, udahlah, ayo kita cari toilet buat ganti baju, ajak Anissa. Ngapain cari toilet? Kita bisa ganti di sini kok, ujar Rehan. Mas gila, nanti kalau ada orang yang lihat gimana? Terus nanti kalau mas lihat tubuhku pasti omisnya kambuh, gerutu Anissa. Gak bakal sayang, aku janji gak akan melihat kamu saat kamu sedang telanjang. Gini aja deh, aku hadap depan dan kamu hadap belakang, gimana? Usul Rehan. Kalau ada yang lihat dari luar gimana? Tanya Anissa. Rehan lalu menekan sebuah tombol di mobilnya dan seketika seluruh kaca yang ada di mobil itu berubah menjadi kaca satu arah. Ditambah dengan sebuah tirai yang muncul menutupi semua kaca mobil. Wah, kok bisa gini mas? Keren, puji Anissa. Kaca itu kaca satu arah, hanya orang yang ada di dalam mobil saja yang bisa melihat ke arah luar. Tertutup tirai pula, jadi nggak ada alasan lagi untuk kita cari toilet, ujar Rehan. Ya deh, ya sudah, sana mas lihat ke depan, tita Anissa. Kini posisi mereka saling membelakangi. Rehan mengganti pakaiannya dengan menghadap ke arah depan, sedangkan Anissa mengganti pakaiannya di jok belakang dengan menghadap ke arah belakang. Setelah selesai mereka keluar dari mobil dan kembali ke dalam wisata. Kali ini Rehan tidak mengizinkan istrinya untuk bermain di wahana yang menurutnya berbahaya. Hanya beberapa wahana yang dirasa cukup aman untuk mereka mainkan. Mereka benar-benar menghabiskan waktu berdua dengan ceria. Tawa yang kerap kali Rehan lihat dari sang istri membuat dia semakin bahagia. Dia tidak menyangka hanya dengan hal-hal kecil seperti ini saja bisa membuat Anissa begitu bahagia. Sayang, sudah ya mainnya, kita cari makan yuk, ujar Rehan. Ayo, tapi aku pengen itu. Anissa menunjuk sebuah kedai aroma manis. Dasar anak kecil, ejek Rehan. Boleh enggak? Tanya Anissa. Boleh sayang, beli saja semaumu, ujar Rehan. Anissa dengan senang hati membeli 2 buah aroma manis dengan warna yang berbeda. Udah kan, sekarang kita cari makan. Permainan itu membuat aku lapar lagi, ujar Rehan. Anissa mengangguk. Mereka akhirnya kembali ke mobil dan mencari restoran terdekat. Sayang, kok aroma manisnya nggak dimakan? Tanya Rehan. Nanti saja di rumah, aku mau makan sama Cecil. Dia pasti nggak pernah makan kayak ginian kan mas? Tanya Anissa. Nggak pernah, dia itu mainnya ke mall, bioskop, kafe, atau ke Bali. Mana mungkin dia makanan jajanan seperti itu, ujar Rehan. Makanya aku beli 2, yang satu buat aku, yang satu buat dia, ucap Rehan. Rehan mengangguk tanda mengerti. Setelah beberapa menit mereka tiba di sebuah restoran cepat saji. Anissa dan Rehan langsung masuk dan memesan makanan. Setelah selesai makan siang, Rehan memutuskan untuk jalan-jalan ke mall. Rehan membebaskan Anissa untuk belanja sesukanya. Namun Anissa menolak. Dia memilih menonton sebuah film horor yang dia sukai di bioskop. Nah, segitu dulu ya bab 111-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.